Selamat mendengarkan. Dalam keadaan hancur, Xian masuk dengan langkah panjangnya. Kediaman keluarga Megantara kini mulai ramai. Tidak ada yang Xian lihat selain sosok pahlawan dalam hidupnya, yang kini terbujur kaku tanpa daya. Hancur. Xian benar-benar hancur. Dan malam ini seakan kehilangan jiwanya. Dia sudah berusaha menahan. Pada akhirnya meraung juga, kala kain penutup wajah pria tampan yang seakan tak lekang oleh usia itu, dia buka. Tidak peduli sekalipun dia pria yang selalu diajarkan untuk tidak menangis. Xian menggila dan mengguncang tubuh pria itu dengan segala usahanya. Opa. Xian memeluk tubuh kaku tak bernyawa, yang kini tidak akan pernah lagi membelanya jika berdebat bersama Mikhail. Dada Xian benar-benar sakit rasanya. Dia meraung sejadi-jadinya. Bahkan Mikhail saja tidak mampu menenangkan putranya. Bangun Opa, buka mata Opa. Ayolah. Teriak Xian sekuat-kuatnya. Pihak keluarga yang menyaksikan kehancuran Xian semakin sakit saja. Xian, hentikan. Jangan diguncang, Opamu sakit. Ujar Mikhail menghalangi putranya. Opa ingin lihat cicit dari Xian kan? Ayolah bangun. Xian akan berikan. Berhenti bercanda Ibrahim. Keluarga Megantara berduka. 90 tahun dia mengukir kenangan bersama keluarga yang dia didik, dengan ketegasan dan tanggung jawab dalam diri mereka. Kini tepat di hari Jumat pukul 22.40, Ibrahim Megantara berpulang dengan menorehkan luka di benak anak dan cucunya. Bangun Opa, tolonglah. Xian akan selalu menjadi anak kecil di mata Ibra. Pria itu sangat menyayangi sang kakek, sebagaimana dia sayang pada dirinya sendiri. Habis sudah air mata Xian, bahkan tubuhnya kini lemas. Akan tetapi, ketika Mikhail hendak mengangkat tubuhnya agar tidak terus memeluk Ibra, Xian menepis pelan tangan sang papa. Biarkan Xian di sini, Pak. Matanya kini sembab. Tidak ada Xian yang pemarah dan irit bicara. Yang ada Xian yang cengeng dan lupa usia kala dihadapkan dengan kenyataan ini. Dia menangis lebih histeris dari Zafia, lebih gila dari Askara, dan bahkan tidak ada yang benar di mata Xian malam itu. Jika boleh diulang, Xian ingin hidup lebih lama bersama kakeknya. Dialah yang mengajarkan Xian untuk tenang dan selalu menghargai wanita. Hal-hal sederhana yang dia tanamkan tidak selalunya dari Mikhail, melainkan Ibra. Xian sudah menemukannya, Opa. Apa Opa tidak ingin bertemu dengannya? Xian meracau pelan. Pembicaraan yang hanya dia utarakan pada Ibra dari hati ke hati. Tepatnya hati yang mungkin kini sudah mati. Kepala Xian terasa sakit luar biasa. Dia tidak ingin apa-apa kecuali kakeknya membuka mata. Dia dicekam perasaan bersalah. Biasanya dia mengunjungi Ibra setiap harinya. Namun kemarin dia terlalu terburu-buru menemui Sheila hingga tidak mendatangi kediaman kakeknya. Meski demikian, beberapa jam sebelum menikahi Sheila, dia mengunjungi kakeknya. Pria itu masih terlihat bugar, meski usianya memang tidak lagi muda. Sungguh, tiada disangka senyum Ibra di hari itu adalah yang terakhir untuk Xian. Beberapa hari yang lalu. Opa, dulu sewaktu muda istri Opa 2. Benar begitu? Tanya Xian lancang, padahal Ibra sangat tidak suka dengan pertanyaan semacam itu. Akibat ulah mulut bocor Mikhail, mungkin kisah akan abadi sampai 7 turunan. Anak nakal. Siapa yang mengatakan itu padamu? Papa. Kamu bertanya untuk apa sih? Mau ikuti jejak Opa? Tanya Ibra sedang bercanda, kemudian memasang kacamatanya. Kalau Opa izinkan, Xian mau coba. Jawaban Xian sontak membuat Ibra tertawa sumbang. Xian ingat betul bagaimana Ibra menepuk pundaknya dan mengatakan hal berharga hingga membuat Xian tidak ragu menikahi Sheila. Ikuti kata hatimu, Xian. Opa tidak melarang.
Karena tahu rasanya dikekang dalam pernikahan, jangan terlalu tunduk. Sesekali jadilah seperti Sean yang sampai sekarang Opa tidak tahu tidur di gorong-gorong mana anak nakal itu. Ungkap Ibra disertai gelak tawa, dan suasana hari itu menyenangkan sekali. Entah bagaimana Ibra menyimpulkan, namun tampaknya dia sangat memahami Sean hari itu. Malam panjang yang seakan tidak mampu dilewati itu, kini berlalu dengan tangis dan duka yang masih begitu mendalam. Siang ini, ibu kota dibuat menangis dengan suara sirena ambulan yang mengantarkan Ibra ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sosok Ibrahim Megantara cukup dikenal halayak ramai, hingga wajar saja sampai ke pemakaman juga dibanjiri ratusan hati yang ikut gugur. Padahal sama sekali tidak ada hubungan keluarga, belum lagi pengaruh cucu menantunya yang merupakan seorang aktris terkenal, jelas membuat kepergian Ibra diliput oleh banyak media. Sean sejak tadi hanya diam. Dia yang menghantarkan sang kakak hingga ke liang lahat, hanya bisa bertahan dengan kesedihannya. Lebih menyakitkan lagi, hingga Ibra tertutup tanah merah dengan taburan bunga di atasnya. Sean belum juga kembali. Semakin benci Sean pada sosok Natalia yang dia anggap sebagai pemicu kepergian Sean, yang hingga saat ini tidak berkeinginan untuk pulang. Tidak ada satupun pertanyaan wartawan yang Sean jawab. Biasanya dia akan memberikan respon demi menghargai Natalia. Akan tetapi, kali ini sama sekali tidak dia hiraukan, sekalipun pandangan mereka akan bermacam-macam. Sean dengan kacamata hitamnya tetap memilih berdiam diri menatap pusara sang kakek ketika tempat itu mulai sepi. Mikael tidak mampu menenangkannya. Begitupun Zia ataupun Kanaya, selain dari mereka memilih menyerah lebih dulu, karena paham Sean tidak akan mau dibuat luluh jika dia enggan. Rintik hujan mulai membasahi bumi, seakan ikut berduka dengan berpulangnya pria hebat di dunia ini. Sean hampir basah, hingga beberapa saat bertahan, dia merasakan air hujan tidak lagi menghujam dirinya. Sheila. Sean menoleh, dan sedikit terkejut kala menyadari Sheila kini datang dengan payung hitamnya. Wanita itu mengulas senyum hangat, sebagai bentuk kekuatan untuk suaminya. Sejak awal mata Sheila sudah tertuju pada Sean. Ingin sekali dia rangkuh tubuh lemah pria itu dengan kasih sayang sejak tadi. Sayangnya, Sheila datang sebagai bawahan dan tidak mungkin berbuat lancang. Dia wanita yang kumaksud, Opa. Terlambat, tapi semoga Opa masih bisa mendengar kata hatiku. Dia istriku, Ayanana Sheila. Tidak ada kalimat yang mampu Sheila utarakan sebagai penenang, karena pada dasarnya, seseorang yang kehilangan tidak akan bisa dipaksa menerima. Apalagi jika keadaannya sesulit ini. Sean masih membeku menatap nisan berukirkan nama yang luar biasa gagahnya, Ibrahim Megantara. Sulit sekali dia terima beberapa saat lalu. Dia bahkan berkeinginan untuk dikubur jika bisa. Tidak ada yang lebih sakit dibandingkan kehilangan yang akan berakhir pada rindu tak berpenghujung. Sheila hampir terhuyung kala seseorang menerobos dari sisi kirinya, berlari dan muncul entah dari mana, kemudian berlutut dan memeluk nisan Ibra. Ceri dan tangis yang luar biasa histeris kembali Sheila saksikan tepat di depan matanya. Dia seperti dijavu, rasanya baru beberapa saat lalu dia melihat suaminya seakan hilang separuh jiwa. Kini dia kembali menyaksikan sesuatu yang sama persis. Sheila mendongak. Dia menatap Sean yang susah payah menahan air mata. Tepatnya sudah habis mungkin untuk saat ini. Terowongannya kian menjadi hujan sederas itu, tapi ceritanya sama sekali tidak tersamarkan. Sean mengepalkan tangannya, menatap penuh kemarahan pria yang kini mungkin tengah meratapi kepergian Ibra, sekaligus penyesalannya. Opa bangun, aku pulang, kenapa Opa pergi? Bentaknya bahkan mulai menggila dan tampaknya kehilangan akal sehat. Sean kembali dalam keadaan terlambat meski dia sudah berusaha cepat, dengan harapan masih memiliki kesempatan untuk melihat wajah sang kakek. Akan tetapi, tampaknya keluarga benar-benar murka dan marah padanya, hingga pemakaman dilakukan dengan segera, tanpa menunggu dirinya. Sean menggeleng cepat, ini hanya mimpi, dan dia terus berusaha meyakinkan diri agar terbangun segera. Akan tetapi, tanah yang kini dia genggam benar-benar nyata, sekalipun dia menolaknya. Berhenti bajingan.
Tubuhnya ambruk di sebelah makam Ibra kala seseorang menghantam punggungnya dengan tendangan. Xian menatap saudara kembarnya dengan sejuta kemarahan. Tanpa terduga, Xian melayangkan pukulan tepat di wajah Xian hingga sudut bibirnya mengalirkan darah segar. Xian belum membalas. Dia masih menangis di bawah rintik hujan. Sama sekali dia tidak menyadari tindakannya. Xian mengangkat kerah baju dan menatapnya dengan guratan kemarahan. Jangan pernah sentuh nisan opaku. Bentak Xian benar-benar kehilangan diri lantaran Xian hendak menghancurkan makam Ibra tanpa dia sadari. Opamu, dia opaku juga anak manja. Ucap Xian lemas dan hal itu memancing emosi Xian. Hingga tanpa pikir panjang, dia mendaratkan pukulan tepat di perut Xian beberapa kali. Opa tidak butuh dirimu lagi, Xian. 4 tahun dia menunggu, dan kau memilih egois dengan apa yang kau cari. Sheila yang panik jelas kebingungan harus bagaimana. Dia hendak mencari pertolongan kemana jika pemakaman sudah sepi begini. Biasanya ada Yuda yang mendampingi Xian, akan tetapi pria itu juga diminta meninggalkan tempat ini lebih dulu. Kau tidak berhak melarangku. Tujuanku pulang hanya untuk Opa, bukan kau atau yang lainnya. Jawab Xian melepaskan cengkraman Xian di terah kemejanya. Pria itu kembali memeluk nisan Ibra dan meremas tanah kuburan yang masih begitu baru itu. Jiwanya kembali sakit. Meski sudah Xian hajar, pria itu kembali mengulanginya dan menggali kuburan kakeknya dengan tangan kosong. Dia ingin bertemu, menatap wajah kakeknya sekali saja. Kemarahan, penyesalan, dan dendam menyatu dalam benak Xian. Hentikan kau cari mati, Xian. Xian menarik pria itu untuk berdiri menghadapinya. Tenaga seseorang yang sedang marah, jangan ditanya sekuat apa. Tubuh Xian bahkan terempas akibat Xian dorong sekuat-kuatnya. Meski memang belum terlanjur rusak, tetap saja di mata Xian saudarinya ini sakit jiwa. Dia yang sejak tadi mengalah tidak terima dengan pukulan Xian yang bertubi-tubi padanya. Hingga pria itu bangkit dan membalas perbuatan Xian tanpa ampun. Layaknya dia yang memberi pelajaran terhadap lawannya, sama sekali dia tidak mengingat jika yang kini dihajar adalah Xian, si lemah yang butuh perlindungan. Melihat situasi semakin kacau dan Xian kesulitan berada di bawah kekuasaan Xian yang marah besar, Sheila nekat memisahkan mereka dengan menarik punggung Xian. Sayangnya pria itu dalam keadaan benar-benar marah dan mendorong tubuh Sheila hingga terjerembab dan memekik lantaran rasa sakit di pergelangan kakinya. Jangan sakiti istriku, bangsat! Melihat Sheila terpental akibat Xian mendorongnya, jelas saja Xian murka. Dia yang tadi melemah kini kembali menggila dan membalaskan kemarahan akibat perbuatan Xian pada istrinya. Pertengkaran tidak dapat terelakkan. Bertahun-tahun mereka hidup bersama, berdampingan sebagai saudara yang saling memeluk satu sama lain. Kini semua berubah, dan mirisnya mereka berkelahi di hadapan pusara kakeknya. Kau tahu aku paling benci diusik, bukan? Itu adalah hukuman, karena wanita itu berani mengusikku. Tenaga mereka sudah hampir habis. Xian mengeluarkan pisau lipatnya hingga membuat Sheila kembali berteriak, dan dia mencoba merangkak demi menyelamatkan suaminya. "Hentikan, lepaskan suamiku!" teriak Sheila hingga sejenak membuat Xian mengalihkan pandangan. Xian yang kini dia duduki menggeleng pelan dan meminta Sheila untuk menjauh. Pria ini memang gila ternyata. Sejak dahulu, Xian memang menjelma menjadi seseorang yang tidak dapat dikenali di saat sedang marah. Sheila, jangan mendekat, dia gila. Teriak Xian dan membuat Xian kembali menatap ke arahnya. Kilatan amarah luar biasa terpancar di mata Xian. Tanpa terduga, dia tersenyum tipis ketika Sheila kian dekat. Sheila. Satu hal yang Xian sadari, wanita yang kini merangkak ke arahnya bukan Natalia. Pria itu tidak mungkin salah. Dalam keadaan kacau juga dia bisa memahami hal ini. "Jangan sakiti suamiku, aku mohon." Ah, dia suamimu? Salam kenal adik ipar. Tapi memohonmu kurang dramatis. Lakukan lagi. Aku suka tangisan wanita lemah sepertimu. Titahnya membuat hati Xian terbakar. Dia ingin berontak, tapi cakalan tangan Xian di lehernya membuat Xian kesulitan. Ayolah, kamu lebih cantik jika menangis dengan benar-benar tulus. Bajingan, jaga bicaramu. Jangan lakukan apapun, Sheila. Lepaskan aku, bajingan. Jangan macam-macam pada istriku, Xian. Bersambung.